Nabi Muhammad sendiri ada nggak di kalau Nabi Isa kan katanya ada tuh. Di mana ada di mana? Kitab sebelumnya. Oh gini sebentar. Ada yang minum ya? Udah disediain minum nggak diminum? Ntar saya yang diprotes sama penonton. Beneran, banyak yang protes itu tamu nggak dikasih minum gitu. Coba buka di Yohanes 6:35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Nah, itu pakai ego emi juga itu. Tapi ketika Yesus yang ngomong ego emi di Yohanes 8:58, dianggapnya Yesus sebagai Tuhan karena mau disamakan dengan ehye eser ehye. Orang lain yang berbahasa Yunani yang ngomong ego emi gak dianggap sebagai Tuhan. Contoh, siapa yang ngomong pakai ego emi? Yudas juga ngomong pakai ego emi di Matius 26:25. Hanya kata-kata yang biasa gitu. Matius 26:25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, bukan aku. Bukan aku itu di situ pakai kata Yunaninya juga ego emi. Pontius Pilatus juga ngomongnya pakai ego emi. Ada di Yohanes 18:35. Coba. Apakah aku seorang Yahudi? Itu kata Pilatus. Ya, ya. Apakah aku Itu juga Yunani juga ego emi. Petrus juga ngomong pakai ego emi. Kisah Para Rasul 10:21. Sama. Jadi ego emi itu ya kata-kata yang biasa, aku gitu aja. Paulus juga ngomong pakai ego emi. Tapi ketika Yesus yang ngomong ego emi disangkutkan dengan Keluaran 3:14. Dianggap bahwa Yesus sudah ada, makanya dianggap Yesus menghujat Allah gitu tulisannya kan. Dianggapnya bahwa bagaimana ceritanya kamu umur belum 50 tahun atau belum 30 tahun tapi kamu sudah bilang kamu sudah ada sebelum Abraham gitu. Yang dimaksud Yesus bukan berarti dia fisiknya sudah ada, wong Yesus lahirnya tahun 4 sebelum Masehi gitu. Kira-kira gitulah, hanya kesalahpahaman gitulah antara ucapan Yesus yang maksudnya lain dipahami lain oleh orang-orang Yahudi pada saat itu gitu. Ya, jadi ada 3 jawaban tuh. Pertama, kalau dibilang Yesus sudah ada sebelum Abraham, Salomo, Yeremia, Ayub, bahkan kita semua sudah dipilih sebelum kita lahir, sebelum bumi diciptakan. Ya. Yang kedua, dihubungkan dengan Keluaran 3:14 yang artinya ehye. Kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani jadinya bukan ego emi tapi jadi hoon gitu. Yang ketiga, kalau kita bilang ego emi itu langsung dianggap Tuhan karena Yesus mengatakan, Pontius Pilatus bilang pakai ego emi, Petrus juga ego emi, malaikat Gabriel bahkan juga pakai ego emi. Ada di malaikat Gabriel itu ada di Lukas 1:19 juga pakai ego emi gitu ya. 3 pendekatan ini bisa menjawab itu sebenarnya gitu. Ada lagi? Terakhir nih. Kan ada di Yohanes juga bilang kayak kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang aku adalah guru. Yohanes 13:13. Kita buka ini. Buka dulu kan, Yohanes 13:13 kan. Habis ini KKR. Kalau yang di terjemahan itu emang Yesus sendiri yang ngomongkah atau sebenarnya masih diragukan gitu kayak yang di situ. Oke, gini, sebelum saya jawab, saya kasih tunjuk dulu. Kalau yang dipegang oleh Billy tadi kan menyebutnya aku guru dan apa? Tuhan. Ya kan? Kalau ini apa? Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Sama nggak Tuhan sama Tuhan? Beda. Kalau dari segi bahasa Inggris sih begini. Nah, bahasa Inggris coba apa?
Lord. Kalau di bahasa Inggris itu Lord. Nah, nih. Salah. Ya kan? You call me teacher and Lord. Nah, sekarang saya mau nanya ke Billy nih, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada tulisan God, ya. G-nya besar. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa harusnya? Tuhan. Tuhan, ya kan? Kalau Lord, Lord, diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa harusnya? Tuhan. Hah? Tuhan. Tuhan. Lord. Lord. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Kalau Lord itu. Lord itu kalau di Bible diterjemahkan dari kata kurios, ya. Kurios itu memang bisa dual meaning, bisa dua arti gitulah. Bisa ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada Tuhan. Bahasa Jawanya kira-kira Gusti lah, pernah dengar Gusti ya? Lord Rangga. Nah, jadi kalau misalnya Isan ini punya tanah banyak, Lord di Inggris dia disebut Lord Isan gitu, karena dia punya tanah banyak gitu. Tuan tanah, bahasa Inggrisnya apa? Landlord, betul kan? Lord itu bisa tuan, bisa untuk Tuhan, bisa juga untuk penguasa gitulah. Tanah. Pemilik tanah banyak disebut Lord. Jadi kalau saya manggil Isan, Lord Isan karena dia punya banyak tanah. Tapi ketika orang Inggris datang ke kerajaan, ketemu raja, dia manggil rajanya dengan apa? Lord King. Ya. Ketika orang Inggris ke gereja, dia akan manggil tuannya dengan apa? Lord God gitu. Betul kan? Jadi Lord itu bisa diterjemahkan menjadi Tuhan atau Tuhan tergantung konteksnya. Tergantung kepada siapa gitu ngomong. Kalau dibilang Lord God, ya artinya itu bisa ke Gusti Allah gitu lah kalau orang Jawa bilang ya, betul kan? Gusti Pangeran gitu bisa juga. Nah, kenapa setiap kali ada kurios yang ditujukan kepada Yesus sama LAI diterjemahkan Tuhan, TUHAN gitu. Tetapi ketika ngomong kepada untuk Pilatus, untuk Paulus, untuk yang orang-orang lain menjadi Tuhan gitu. Beda di situ. Jadi kalau tadi dibilang Yohanes 13:13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, yang ini Tuhan. Apakah udah pasti sama Tuhan dan Tuhan? Belum tentu gitu. Sekarang saya tunjukin lagi. Yohanes 13 ya. Kalau ini apa sebutnya? Kamu menyebut aku guru dan Junjungan. sama nggak junjungan dengan Tuhan? Junjungan. Sama nggak? Panutan. Panutan gitu ya. Ini Tuhan, ini junjungan, itu Tuhan. Jadi Yang ini Lord gitu. yang asli yang mana? Yang asli, yang salah kali maksudnya. Yang asli lagi. Tapi kalau di aslinya Ibraninya Kurios. Nah, kurios itu memang bisa ditujukan untuk manusia, juga bisa ditujukan untuk Tuhan. Gitu. Jadi dual meaning gitu, kayak kata Gusti gitu. Kita kalau ngomong ke raja, Gusti Raja. Tapi kalau kita menyebut Allah, Gusti Allah gitu. Nah, tapi kalau di Kristen, khususnya yang di terjemahan yang LAI, kata yang tadinya bisa berarti Tuhan, junjungan, itu dirubah langsung dengan kata Tuhan gitu. Itu yang membedakan. Nah, kalau tadi saya tanya, kata God diterjemahkan ke bahasa Indonesia harusnya apa? Tuhan, betul kan? Kata Lord itu harusnya diterjemahkan menjadi Tuhan. Tetapi yang terjadi di Bible-nya orang Kristen ini, kata God itu diterjemahkan menjadi Allah tulisannya, ALLAH. Kata Lord langsung diterjemahkan dengan kata Tuhan gitu. Itu karena apa? Karena ada muatan teologis dan juga ada misi penginjilan gitu. Ya, sekarang saya tunjukin lagi. Ada yang udah jadi Tuhan. Di sini coba buka Yohanes 4:19. Di sini tulisannya apa nih? kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Ya Tuhan. Oke. Coba di sini apa? Di sini beda. Baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Di sini Tuhan, di sini Tuhan. Tuhan. Oke. Saya bukanya bahasa Inggris nih. Sebentar. Ini bahasa Inggris bilangnya apa nih? The woman said to him, Sir, I perceive that you are Sir. a prophet. Sir apa?
Tuan. Mister. Tuan atau Pak gitu lah ya. Apakah kalau sersan di Amerika terima perintah dari sersannya, kalau tentara terima perintah dari sersannya, dia jawabnya biasanya apa? Sir, yes. Apa mau diterjemahkannya di Tuhan, ya Tuhan gitu? Kan enggak gitu loh. Jangan sedih. Betul nggak? Ada perbedaan gitu namanya dari Tuan, apa Sir sama Pak. Ada beda gitu. Ya tapi memang di dalam Bible-nya yang LAI itu setiap kata kurios yang ditujukan kepada Yesus langsung diterjemahkan menjadi Tuhan gitu. Oke, sekarang buka yang ini, Billy, buka ini. Tadi kan di situ Tuhan. Coba buka Yohanes 4:19. Ini TB1, ini TB2 nih. Apa katanya? Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini LAI, ini terbit 74, ini terbit 75, 2023. Ya, 74 2023. Ini TB1, ini TB2. Di sini Tuhan, di sini Tuhan. Direvisi. Berarti ajarannya harus direvisi. Ulang. Karena di situ udah berubah. Ini yang ketawa kameramennya. Ya kan berarti kan di situ udah direvisi sama LAI. Jadi direvisi juga, pendetanya revisi lagi. Nah, iya. Jadi gimana? Jangan dipakai lagi. Kita revisi gitu maksudnya. Jangan dipakai lagi yang ini karena kan di situ udah berubah harusnya sih. Ini Tuhan, yang itu Tuan, yang ini Tuan, yang ini junjungan. Ini tadi apa? Revisi. Tuan, ini kan Tuan, ini Sir. Gimana? Iya biar nanti pendeta aku bilang ke mamiku lagi kan. Gitu udah berubah. Jangan dipakai lagi ayatnya gitu. Jangan lain udah berubah. Jadi sebenarnya ini saya ceritain latar belakangnya. Kenapa kata kurios yang setiap kali ditujukan kepada Yesus langsung diartikan sebagai Tuhan. Orang Kristen juga secara umum, nggak di Indonesia aja, langsung menggunakan kata kurios yang untuk Yesus itu ditujukan bahwa itu ada arti atau makna ilahi untuk Yesus, gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab itu? Siapa? Bukan Paulus, Philo, pernah dengar nggak? Filsuf namanya Philo, Philo, Philo. Philo ini muridnya Plato muridnya Aristoteles. Kembali lagi ke Yunani. Jadi kurios ini sama Philo yang dia biasa membaca ini, Septuaginta ini, ya, dia akhirnya menggunakan kurios itu dikonotasikan atau ditujukan untuk Tuhan atau bersifat ilahi gitu. Jadi makanya ketika orang Kristen mempelajari kitabnya, kata-kata kurios untuk Yesus selalu diartikan ada makna ilahinya. Kira-kira gitu. Tadi udah baca ini belum ya? Yang ini tadi udah buka belum? Tadi kan saya mengatakan bahwa Kristen ada pengaruh Hellenistic filosofi ya. Kita buka. Ini namanya New American Bible nih. Ini Bible-nya orang Katolik Amerika. Ya. Yohanes 1 ayat 1, coba bacain. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Firman adalah Tuhan. Bahasa Indonesianya kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah, ya. Bacanya ada catatan kaki yang dikuning-kuningin apa tuh? Hellenistic filosofi. Itu ada pengaruh Hellenistic filosofi. Dari apa? Dari kata-kata logosnya itu. Hellenistic filosofi itu kan akhirnya turun melalui yang tadi Aristoteles, Plato, Philo ya. Jadi ajarannya Plato itu disebut dengan Platonisme gitu. Pernah dengar Platonisme? Ajaran-ajaran beberapa ratus tahun sebelum ada Yesus. Itu sudah ada ajaran-ajaran namanya Platonisme yang juga mungkin bermuara kepada Hellenistic filosofi itu gitu. Ini diakuin sama Bapak Gereja nih.
Ini ada yang namanya Santo Augustine, Saint Augustine ya. Judul bukunya The Confessions. Ini dibaca nih. Di sini ada buku-buku Platonisme yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dengan tidak mengurangi maksudnya. Kata-kata in the beginning was the word and the word was with God and the word was God, berarti otomatis terpengaruh oleh ajaran Platonisme gitu. Assalamualaikum. Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Oh, oke. Ya. Jadi ada Helenisme, ada paganisme, ada Platonisme, komplit dah, ya kan? Iya. Jangan sedih kan? Jangan sedih. Emakku yang sedih. Mbak yang sedih. Ya itu yang tidak banyak diketahui oleh teman-teman Kristen, saudara kita kayak Kenny, kayak Billy nggak tahu begitu. Mau lagi pengakuan Bapak gereja? Masih kurang. Gue kadang-kadang nggak tega, tapi gimana ya? Ini harus kasih tahu. Biar lebih yakin. Biar lebih yakin ya, sebentar ya. Apa nih? Oh bukan. Mana sih bukunya? Nah ini, Justin Martyr pernah dengar? Martir. Ini juga Bapak gereja kan? Nah. Jangan kaget ya Ken ya. Jangan kaget lah. Sedih. Ini dibaca nih. And when we say apa? And we say also the word who is the first birth of God was produced without sexual union, that he Jesus Christ our teacher was crucified and died and rose again and ascended into heaven. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Tahu maksudnya? Terjemahin kan? Asik. Terjemahin kan? Yes. Apa? Kok diem aja? Nggak tahu bahasa Inggris. Kirain mau menerjemahin gimana sih? Apa katanya? Anak Jupiter. Ih, tuh kan udah dibilang jangan kaget. Anak Jupiter. Jupiter siapa? Dewa. Dewa. Di mana? Di Romawi. Kalau Yunani dewa Zeus, kalau di Romawi dewa Jupiter. Sekarang ada yang lucu nih ya. Saya tadi kan ngomong dari tadi bahwa Kristen ada pengaruh paganisme Romawi dan Helenisme Yunani kan. Kalau di Yunani itu dewa Zeus, kalau di Romawi dewa Jupiter. Oke. Buka di yang di situ Kisah Para Rasul 14:12. Buka kan. Kisah Para Rasul 14:12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus. Mereka sebut Hermes karena dialah yang berbicara. Jadi apa? Coba bacanya coba. Disebut Zeus. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena dialah yang berbicara. Oke. Coba kan baca kan yang kencang dikit. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Oke, di situ itu kan kejadiannya Paulus menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir, yang nggak pernah berjalan, disembuhkan sama Paulus. Orang-orang yang melihat menyebut Barnabas sebagai Hermes, Barnabas sebagai Zeus, Paulus sebagai Hermes. Hermes itu adalah anaknya dewa Zeus gitu kalau di mitologi Yunani kan. Sekarang kalau ini bacanya apa? Ini yang garis bawain.
And they call Barnabas Jupiter and Paul Mercury because he was the chief speaker. Kok jadi Jupiter? Kok Jupiter lagi? Kalau di situ apa? Sini Zeus. Zeus. Kok di sini Jupiter? Jupiter sama Mercury. Yus, Hermes. Jadi yang salah Jupiter apa Zeus? Siapa yang salah? Bengong, bukan aja bengong. Biasa aja dong Ken. Jangan gitu dong mukanya. Siapa yang ini? Ini kitab. Ya ini juga Bible. Tapi di sini Jupiter, di sini Zeus. Nah, tanya yang salah yang mana gitu. Yang ngartiin. Hah? Yang ngartiin lagi yang salah. Baca sendiri. Di sini Tapi Jupiter beda. atau Zeus? They called Barnabas Jupiter and Paul Mercury. Ternyata aku salah selama ini. Ternyata aku Kristen yang salah. Betul? Tadi yang di situ kan Barnabas disebut Zeus, Paulus disebut Hermes. Di sini Barnabas disebut sebagai apa? Jupiter. Paulus sebagai apa? Mercury. Mercury. Jupiter di Romawi, Zeus di Yunani. Kok bisa beda? Beda. Ini yang tadi buat terjemahin nih. Tapi ini berarti Ya. tergantung tempatnya ini. Gimana Bisa aja? jadi mungkin. Ini yang tadi nih yang Justin Martyr saya terjemahin ya. And when we say also that the word. Jadi ketika kita berbicara mengenai firman, who is the firstborn of God, yaitu yang anak sulung Tuhan, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa hubungan badan, and that he, dan bahwa dia, Jesus Christ, Yesus Kristus, our teacher, guru kita, was crucified and died, telah disalib dan mati, and rose again, dan bangkit kembali, and ascended into heaven, dan diangkat ke langit. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Kami menyatakan tidak ada yang berbeda dari apa yang kalian percayai mengenai mereka yang kalian hormati sebagai putra-putra Jupiter. Jadi Yesus disamain dengan putra-putra Jupiter. Ini yang ngomong Justin Martyr. Berarti kan Jangan sedih. jangan sedih gitu. Udah bisa ngomong jangan sedih gini. Gitu. Ya itu kenyataannya. Saya cuma bacain dari referensi. Ya. Bukan saya mau istilahnya mau ngutak-ngutik kepercayaan orang lain, tidak. Di sini sifatnya semuanya ada dokumennya. Semua saya beli nih untuk apa? Untuk bisa membuktikan hal-hal seperti ini. Perbedaan-perbedaannya apa aja, sumbernya dari mana gitu. Bukan saya mau ngutak-ngutik iman orang gitu. Ya. Jangan sedih. Kau harus nyari yang benar. Loh ya, sekarang kan kita gini, kalau kita sedang mencari kebenaran, kan kita harus berdasarkan literasi, jangan cuma katanya gitu loh. Kebanyakan yang kita alami dari kecil itu kan katanya. Yang dikhotbahkan pendeta di depan mimbar aja belum tentu sama yang di sini. Gitu. Bisa juga dia menggunakan apa? Pemikiran agamanya gitu. Yang tadi dibaca ada bagian ini pasti tidak asli, kan ditulis. Awalnya adalah sebuah catatan di pinggir halaman gitu. Mereka kalau menuliskan 2 kolom nih, ada yang di pinggir halaman, ada yang di tengah halaman tuh karena suka ada catatannya. Nah yang tadi kasus itu 1 Yohanes 5 ayat 7, catatan di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat. Artinya apa? Diangkat derajatnya jadi ayat. Yang tadi pemikiran agama dijadikan agama gitu. Jadi kalau sudah begitu berarti kan di dalam sini ini kan tidak murni atau apa ya? Tidak murni yang disebut agama, tapi ada pemikiran agama yang dimasukkan ke dalam sini. Dan itu tadi bukan cuma 1 loh, banyak loh. Tadi saya kasih contoh tuh karena saya anggap itu sebagai bukti teks bahwa di dalam kitab Kristen ada ajaran Trinitas. Ternyata cuma 2. Yang satu Matius 28:19 yang tadi bilang pergilah ke seluruh karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama. Ada 3 nama yang disebut nih, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tapi tidak dibilang 1 gitu kan. Itu pun ayat sisipan di abad kedua.
Yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat 7 disebut nih ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ketiganya satu. Nah itu kan yang disebut sebagai ajaran Trinitas gitu. Ternyata ini juga ayat pasti tidak asli. Jadi kalau ada 2 ayat yang mengajarkan konsep Trinitas, yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas, ternyata tidak asli, nah bagaimana? Gitu. Bagaimana? Jangan sedih. Terus kalau Nabi Muhammad sendiri ada nggak nih? Kalau Nabi Isa kan katanya ada tuh. Di mana ada di mana? Kitab sebelumnya. Oh ini sebentar. Ini dari tadi nggak ada yang minum ya? Udah disediain minum, nggak diminum. Ntar saya yang diprotes sama penonton. Beneran, banyak yang protes itu tamu nggak dikasih minum gitu. Ada. Gini, kalau ditanya apakah Nabi Muhammad SAW ada di kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab-kitab sebelumnya ini kitab-kitab yang mana? Kalau yang namanya kitab-kitab sebelumnya, ini kita harus identifikasi dulu. Di dalam Quran sering disebut ada yang namanya kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, betul kan? Di Quran disebutkan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Taurat, Zabur, Injil itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya Kristen? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, ini mumpung ada orang Islam juga nih, saya tanya. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya Kristen? Berani jawab nggak? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Mendingan bilang nggak tahu. Kalau orang Islam nggak haram bilang nggak tahu ya. Kalau pernyataan saya, Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju apa enggak? Setuju. Oke. Pertanyaannya, apakah Bible-nya Yahudi ini yang nulis Nabi Musa dan Nabi Daud? Apakah Bible-nya orang Kristen itu yang nulis Yesus? Berani jawab? Nggak ada tahu juga. Saya udah jelasin, saya udah pelajarin bahwa yang disebut dengan 5 kitab Musa ya atau Pentateuch, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini ternyata menurut orang-orang Kristen sendiri ya itu bukan tulisan Musa. Tulisan siapa? Tulisan orang-orang Israel yang sedang dalam pembuangan Babel di Babilonia di abad ke-6, ketika orang-orang Israel dikuasai oleh, sebelumnya kan Israel Utara dikuasai Assyria, kemudian datanglah Babilonia dikuasai oleh Babilonia. Ketika dikuasai oleh Babilonia, orang-orang Israel ini dibuang ke Babilonia. Nah, ketika di Babilonia inilah orang-orang Israel itu menulis ini gitu. Ya. Yang nulis juga ternyata beberapa sekolah, namanya mazhab lah gitu kalau di Islam ya. Islam pasti tahu mazhab, sekolah-sekolah lah. Sekolah apa? Sekolah Yahwis, Elohis, Deuteronomis, sama Priestley. Yang mana ada 4 mazhab yang masuk ke dalam 5 kitab Musa tadi. 4 sumber cerita masuk ke dalam Pentateuch atau Torah gitu. Maka itu di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan banyak kontradiksi. Banyak kontradiksi karena sumbernya 4 gitu. Yang masuk ke dalam 5 kitab ini gitu. Oke. Terus kemudian apakah kitab Mazmur yang di sini atau Zabur apakah tulisannya Nabi Daud? Ternyata bukan juga. Yang ngomong siapa? Ahli-ahli Bible juga yang ngomong bahwa itu ternyata yang nulis lebih dari 1 orang gitu. Sekarang yang itu, yang 4 gospel. Tadi kita udah bahas kan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes udah jelas-jelas bukan orang yang nulis itu bukan orang yang pernah ngopi bareng Yesus gitu. Jadi bukan murid-murid Yesus. Jadi bisa disimpulkan bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi dan bukan Bible-nya orang Kristen. Lalu yang mana? Lalu yang mana? Nah, kalau ditanya lalu yang mana? Tadi kan saya bilang Taurat, Zabur, Injil itu wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu bentuknya gimana? Bentuknya gimana? Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Jadi yang namanya wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima langsung oleh nabinya ke dalam kolbunya. Betul? Setuju ya? Ketika nabi itu mengajarkan kepada umat-umatnya, itulah yang disebut dengan wahyu yang diberikan kepada bangsa Israel. Jadi ketika nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Ya ngikut sama nabinya gitu. Ada nggak kitabnya?
sudah nggak ada kitabnya. Kitab dalam bahasa Arab ya, itu artinya bukan hanya wahyu yang dibukukan, tapi artinya bisa hukum, ketetapan, perintah. Itu. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad SAW namanya sudah tertulis di dalam Taurat dan Injil, Taurat dan Injil yang mana? Apakah yang ini dan yang itu? Bukan. Sudah nggak ada, sudah ikut bersama nabinya gitu. Paham ya? Jadi ini bukan Taurat, Zabur, dan itu bukan Injil yang dimaksud oleh Quran, karena ini tulisan-tulisan orang-orang yang jauh setelah nabi-nabinya. Ini disusun tahun 450 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya abad ke-15, 14 sebelum Masehi. Bedanya udah 1000 tahun. Nggak mungkin Musa yang nulis gitu. Nabi Daud hidupnya abad kira-kira 11 sampai 10 sebelum Masehi. Bedanya 500 tahun. Gitu. Terus ada bagannya tuh. Bagan penulisan kitab-kitab tuh, dari mulai hikayat-hikayat sampai turun menjadi ini, terus menjadi Septuaginta, sampai menjadi kitabnya orang Kristen. Jaraknya jauh sekali antara nabi yang menerima kitab dengan penulisan ini. Ya, jadi kalau ditanya kitabnya mana, ya sudah nggak ada, udah ikut nabinya. Gitu. Kalau wahyu kan itu konotasinya yang menerima adalah nabi. Kalau kita ngopi dapat apa? Wahyu apa? Ilham. Kalau kita ilham, ya. Kita manusia biasa, bukan nabi, bukan terima wahyu, mendapat ilham gitulah. Gitu. Sampai sini paham ya? Ada lagi? Nah, penulisan. Sekarang kalau kitab ini kita tadi udah dengar ya, disusun kapan-kapan oleh siapa, itu juga. Kalau Quran bagaimana? Nah, harus tahu dong. Kan kalau Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, ya kan? Kemudian Nabi kan membacakan di depan sahabat-sahabatnya. Membacakan ini maksudnya mengucapkan, bukan membaca dari tulisan, bukan. Mengucapkan dari ingatan gitu, ya. Bahasa Indonesia kan memang minim, jadi dia itu membacakan di depan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang mendengar itu mereka menulis, ya. Setelah mereka menulis, mereka juga membaca di depan Nabi. Dicek sama Nabi, bacanya benar nggak gitu. Kalau bacanya benar, baru disimpan tuh catatannya. Nah, catatan-catatan ini itu yang disimpan oleh para sahabat. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, nggak sampai 2 tahun, catatan-catatan ini dikumpulkan, dijadikan satu mushaf begini, mushaf Quran gitu. Atau inilah, ini kan terjemahan nih. Dijadikan satu mushaf, ini kecil banget ya, harusnya gede lah segini. Yang mana ya? Nih lah, anggaplah ini nih. Nah, nih. Nah, kalau ini kan bagus nih tuh, ada nama gue lagi. Ada yang ini, ada yang pengen belum dapat gitu ya. Nah, catatan-catatan itu masuk ke dalam satu mushaf atau satu kitab begini. Nama prosesnya bukan dikanonisasi, tapi dikodifikasi. Kodifikasi itu artinya apa? Yang mereka sudah pernah baca, yang mereka sudah hafal, itu dibacakan lagi di depan satu komite. Satu komite ini yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang hafal Quran gitu. Dibacakan depan komite, benar bacanya masuk dalam mushaf gitu. Itu yang kodifikasi yang pertama kali pada zaman Khalifah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu disebabkan karena banyak penghafal Quran yang ikut perang meninggal gitu. Perang di Yamaman. Setelah sahabat Abu Bakar meninggal, diteruskan sahabat Umar bin Khattab 2 tahun, 10 tahun. Setelah sahabat Umar bin Khattab meninggal, dibunuh oleh orang, itulah ya, saya nggak usah sebutin lah di sini lah. Nanti boleh belajar. Diteruskan oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan ini, Quran dikodifikasi ulang. Kenapa dikodifikasi ulang? Karena banyak orang-orang membacakan ayat-ayat Quran itu dengan dialek yang berbeda. Itu adalah laporan dari salah seorang panglima tentaranya Khalifah Utsman bin Affan itu ketika ada perang di Azerbaijan. Pulang dia ke Saudi, lapor kepada Khalifah Utsman,
bahwa di sana ada orang hampir bunuh-bunuhan gara-gara bacaan Qurannya berbeda gitu. Akhirnya diulang, dibikin mushaf lagi menggunakan master yang pertama kali gitu. Master yang itu disimpan di dalam rumah anaknya sahabat Umar bin Khattab, yaitu Hafsah, dipinjam jadi master. Setelah dikodifikasi ulang, dibikinlah beberapa salinan, dikirim ke beberapa tempat kota-kota yang memang menjadi kuasa Islam pada saat itu. Ya, itu yang disebut dengan kodifikasi Quran. Nah, Quran diturunkan dalam tradisi lisan, artinya apa? Dengan tradisi hafalan gitu, bukan dengan tradisi tulisan begini. Kalau dengan tradisi tulisan akan terjadi perbedaan-perbedaan begitu, karena manuskripnya banyak sekali gitu. Memang lebih banyak ini kitab Bible manuskripnya ya, ribuan. Bahkan kalau untuk yang 4 gospel aja di atas 5.000 naskahnya. Tapi dari di atas 5.000 itu tidak ada 2 yang identik. Nah, kalau ditotalkan yang perjanjian baru bisa sampai 24.000. Tapi juga dari 24.000 itu tidak ada 2 yang identik. Gitu. Kalau Quran bagaimana? Quran ketika pada kodifikasi yang kedua pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu, setelah menjadi master yang final, Quran-Quran lain yang mushaf-mushaf lain yang bacanya beda-beda itu yang dibakar. Dibakarnya karena bacaannya berbeda pada saat itu di depan Utsman gitu. Jadi supaya bacanya sama, distandarisasi dengan bacaan yaitu bahasa Arab dialek Quraisy gitu. Ya, yang lain dibakar. Tetapi kan mungkin udah ada sebelumnya orang mencatat, sudah pindah tempat dan segala macam. Jadi sekarang di seluruh dunia kita mengenal ada beberapa versi Quran, tetapi versinya bukan versi beda jumlah surat, bukan beda jumlah nomor ayat. Kalau nomor ayat itu hanya masalah sistem penomoran ayatnya aja. Ada Quran yang kalimat basmalah diberi nomor, ada yang tidak gitu ya. Tetapi jumlah ayatnya sama, jumlah suratnya sama. Bukan seperti yang ini 73, yang tadi itu 66, yang itu 78, 81, enggak begitu. Quran semuanya sama jumlah suratnya. 114 surat. Sistem penomoran ayatnya aja mungkin berbeda sedikit, tapi jumlah ayatnya sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya seperti ini. Contoh hanya di masalah pengucapan. Misalnya di Indonesia, kalau kita baca Malik Yaumiddin, betul kan? Kalau di Maroko bacanya gimana? Malik Yaumiddin, cepet ya, nggak dipanjangin gitu. Perbedaannya apa? Perbedaan dialek gitulah. Dialek itu contohnya misalnya seperti itu, Erik kan katanya orang Sunda tuh. Katanya orang Sunda tuh nggak bisa ngomong F ya, Erik. Tuh pakai P lagi ngomong. Ya, jadi seperti itu. Lidah orang kan beda-beda. Orang Jepang juga tidak bisa mengucapkan huruf tertentu gitu lah. Nanti orang Australia ngomong Friday hari Jumat ngomongnya gimana? Friday gitu. Karena memang dialek orang, lidah bangsa-bangsa berbeda. Nah, kalau di Quran kurang lebih seperti itu, ya. Dan Quran ini Allah sendiri yang berfirman bahwa kami yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Menjaganya dari mana? Kenapa kami? Nah, kami itu artinya Allah Subhanahu wa taala disebut dengan kami itu untuk menunjukkan keagungan. Ya. Contoh misalnya, kalau Ratu Inggris ngomong, kami akan membuat program baru gitu. Ratu Inggrisnya satu atau banyak? Tetap satu, tapi di belakang dia kan ada pembantu-pembantunya. Makanya dia bilang pakai kami gitu. Presiden misalnya ngomong di depan DPR, kami akan memperbaiki sistem pemerintahan kami gitu. Presidennya banyak apa satu? Satu. Menterinya banyak gitu. Makanya dia pakai kami. Begitu juga kalau di sini disebut kami, artinya Allah Subhanahu wa taala melibatkan gitu, ya, pembantu-pembantunya, malaikat-malaikatnya gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami yang menurunkan, kami pula yang menjaganya, yang menjaga siapa? Penghafal-penghafal Quran. Udah jutaan sekarang yang ngafalin Quran. Jadi kalau semua kitab yang berbentuk fisik begini ya, atau berbentuk soft copy program misalnya, di seluruh bumi dihancurin, dimusnahin, bakal ada lagi nggak? Sebentar, panggil aja penghafal Quran, suruh bacain 2 hari juga jadi gitu. Tapi kalau ini semua fisik Bible
di seluruh bumi, soft copy-nya di komputer, di handphone, semua dimusnahin, bakal ada lagi nggak? Nggak ada. Itu bedanya, ya. Ada yang mau tanyain? Silakan, biar nggak ada keraguan-raguan. 3 jam. Udah berapa jam? Mau 3 jam. No. Baru 3 jam. Penasaran awal belajarnya tuh gimana? Dondi kayak sampai sekarang ibaratnya sampai Saya? Hah. Ya, gimana ya? Gini, awalnya kan saya belajar mengenai yang namanya di dalam sebuah kitab. Waktu itu pertama-tama saya belajar tentang kontradiksinya dulu. Banyak sekali kontradiksinya di sini. Ketika saya udah belajar kontradiksi, baru saya mempelajari sejarah kitab ini disusun gitu. Kapan disusun dan segala macam, dan punya siapa. Saya ternyata juga akhirnya baru mengetahui bahwa 2/3 kitab ini adalah miliknya orang Yahudi. Itu memang cari literasinya memang banyak. Bahkan ada buku seperti ini. Ini buku yang judulnya lucu nih, When God Spoke Greek. Ketika Tuhan bicara bahasa Yunani. Ini menceritakan ini. Kitab yang dari Yahudi diterjemahkan menjadi Septuaginta dan seterusnya. Ya ini memang butuh proses gitu ya. Gak bisa sebulan 2 bulan gitu memang. Banyak memang. Dan saya juga memang gini. Kan kalau belajar kristologi kan belajar kitab ini yang dalam bahasa Ibrani, ada yang tertarik dengan belajar bahasa Ibraninya gitu kan. Ada juga yang tertarik dengan belajar bahasa Yunaninya. Itu bagus. Itu sebuah kelebihan atau sebuah keuntungan gitu lah. Tapi kalau saya, karena saya dari kecil memang sudah belajar bahasa Inggris, jadi ketika saya mencari materi-materi tentang ini, saya lebih banyak mendapatkan materi-materi dari luar negeri yang berbahasa Inggris gitu. Lebih banyak materinya gitu. Waktu itu saya pernah belajar bahasa Ibrani gitu, cuman saya pikir saya nggak mendalami karena lebih penting, lebih luas materi daripada hanya berkutat di sini gitu. Kalau yang mau berkutat di sini juga bagus, ya. Ada teman-teman kita yang memang spesialisasinya di kitabnya orang Yahudi ada. Tapi kalau saya ingin agak menjauh supaya apa? Supaya saya bisa lebih mengetahui global konteksnya gitu loh. Itu yang saya berbeda mungkin dari teman-teman apologet Islam yang lain gitu. Karena begini, kita sering mendengar pendeta bilang bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, betul? Iya. Ternyata di sini sama sekali nggak ada. Dan saya bisa bantah semuanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan materi-materi yang saya cari dalam bahasa Inggris. Itu. Contoh tadi Yesaya 7:14, jawabannya ada di Yesaya 8:3. Nanti ada lagi Yesaya 9 ayat 6, jawabannya ada di mana? Mika 5 ayat 2, jawabannya apa? Yeremia 31, jawabannya apa? Misalnya Mazmur 22, jawabannya apa? Semua itu sudah saya pelajarin. Jadi saya ingin supaya kita melihat sesuatu secara fair gitu ya. Kitabnya orang Yahudi, yang menulis orang Yahudi, yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang Yahudi kan. Tetapi ini perspektifnya Yahudi diperkosa oleh Kristen menjadi ini perspektifnya gitu maksudnya. Kemudian dari sini baru menjadi itu. Jadi itu adalah hasil pemerkosaan perspektifnya orang Kristen terhadap perspektifnya orang Yahudi. Perspektif teologi maksud saya. Ya, itu diperkosa sehingga menjadi itu. Makanya Yahudi nggak terima. Iya, tapi yang nulis ini siapa? Yang nulis ini Yahudi, bukan Kristen. Kalau yang nulis ini Kristen, kita serahkan kepada Kristen. Itu adalah teologinya Kristen. Tetapi ketika ini yang nulis Yahudi, ya kita harus menghormati dong, mereka punya otoritas sendiri gitu loh. Walaupun jumlahnya sedikit karena terdiaspora dan dipersekusi, tapi masih ada yang punya otoritas untuk menafsirkan ini ya orang-orang Yahudi. Beda. Nah kalau orang Kristen kan menafsirkan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Tetapi menurut orang-orang Yahudi tidak ada satupun nubuat untuk Yesus di sini. Nah, satu lagi perbedaannya gini. Di dalam sini kitabnya orang Yahudi itu mengenal yang namanya konsep Mesias. Pasti tahu dong. Mesias tahu kan artinya kan? Orang Yahudi memahami bahwa Mesias yang akan datang itu adalah rajanya bangsa Israel, betul kan? Dia harus keturunan Daud.
melalui anaknya Salomo, betul kan? Nanti dia akan datang setelah di bumi tidak ada perang. Dan Mesias itu nanti akan datang ketika semua manusia di bumi sudah mengenal Hashem, sudah mengenal Tuhan maksudnya. Dan menurut orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu bukan orang yang datang menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi gitu, bukan begitu. Datang sekali aja. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Yesus yang di dalam perspektifnya Kristen. Orang Kristen bilang Yesus anaknya Daud dari Sulaiman karena bapaknya Yusuf, gitu kan? Tapi kan Yesus sebenarnya kan bukan anak kandung. Ini kan ya kan? Anak apa? Anak adopsi lah gitu lah. Orang Yahudi bilang kalau anak adopsi mohon maaf nggak bisa diterima. Dia bukan keturunan langsung daripada Daud lewat Salomo gitu. Jadi Yesus bukan Mesias gitu. Yang kedua, ketika Yesus lahir masih ada perang nggak? Sampai sekarang masih ada perang ya. Berarti ini bukan Mesias yang dijanjikan di sini gitu. Kata orang Yahudi. Zaman sekarang semua manusia sudah mengenal Tuhan belum? Semua? Belum, ya kan? Berarti Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Yang keempat, Yesus diceritakan di dalam itu sudah datang, sudah mati disalib, bangkit hari ketiga, diangkat ke surga. Katanya begitu kan? Berarti kan datang menyelesaikan misi, pergi, nanti mau datang lagi, begitu kan? Orang Yahudi kan bilang tidak ada konsep begitu. Datang sekali aja cukup gitu. Nah, bedanya di situ. Makanya orang Yahudi bilang Yesus bukan Mesias berdasarkan kriteria yang ada di sini dan itu semua tertulis. Nah, kalau tertulis yang berhak menafsirkan orang Yahudi, terus Kristen ngaku-ngaku bahwa ini kitab mereka, silakan dipikirkan sendiri gitulah. Jadi nanti yang datang siapa? Ya tetap Yesus. Umat Islam juga mempercayai bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang lagi, tapi bukan sebagai Tuhan. Hah? Nabi Isa yang sama nggak? Sama. Tetapi bukan sebagai Tuhan. Nabi Isa yang akan datang itu tujuannya datang untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Tapi yang pertama yang membunuh Dajjal ini artinya arti harfiah atau sebenarnya. Tapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi ini bisa dikatakan ini adalah untuk menjawab, membantah fitnah-fitnah Kristen yang mengangkat dia sebagai Tuhan gitu. Beda Itu di situ. ada di Al-Quran. Bukan di Quran, di hadis. Ya, hadis sahih ya, bukan hadis maudu ya gitu. Hadis yang sahih. Itu Hadisnya ada. siapa? Ya, macam-macam kan penulis hadis banyak, ada beberapa. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Tirmizi gitu. Ada Abu Daud gitu. Masih panjang lagi. Masih panjang gitu. Bisa besok pagi baru pulang. Banyak banget. Tapi yang penting akidahnya dulu. Akidahnya harus bahwa di dalam Islam kita beriman kepada Allah SWT. Kita beriman kepada malaikat-malaikatnya. Kita beriman kepada nabi-nabinya. Kita beriman kepada kitab-kitabnya. Kita beriman kepada hari akhir atau kiamat. Dan akhirnya kita beriman kepada qada dan qadar, takdir gitu. Orang tuanya asli mana? Makassar. Bisa nggak Kenny milih lahir jadi orang Makassar? Nggak bisa. Berarti sudah ditakdirkan, nggak bisa ditolak kan? Sudah ditakdirkan kapan lahirnya, kapan matinya gitu. Kalau masuk nerakanya gitu? Itu pilihan kita. Gitu. Itu pilihan Nggak kita. takdir itu. Enggak, itu kita bisa usahakan dengan pilihan kita dan dengan kehendak bebas kita. Kirain udah takdir. Kodok. Ngapain lahir? Ya ngapain lahir kalau begitu kan? Nah, itu makanya ketika sudah mendengar informasi tentang Islam dan sudah mengimani Islam dan masuk ke Islam, insya Allah dijamin bukan neraka. Karena apa? Karena sudah ada kalimat la ilaha illallah, tidak menyembah selain Allah gitu. Itu yang menjadikan kita tidak akan dimasukkan dalam neraka. Jaminannya itu. Tapi apa tuh? Simpel dong. Nggak ada yang harus mati untuk nebus dosa kita gitu loh. Kadang-kadang kan kalau lihat orang Muslim kan dia lebih banyak salawat Nabi. Sholawat. Oke. Yesus disolawatin nggak? Yakin. Oh iya. Ini dulu pendalaman akhir kita sering bolos ini, Erik. Oh iya. Sekolah sahabat. Coba buka di
Bentar, Matius 21:9. Matius 21:9. Coba. Mentok-mentok kan kita puji Tuhan. Buka dulu Matius 21 ayat ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana artinya apa? Nah, Ayo. pujilah. Tahu artinya Hosana apa? Pujian. Selamatkanlah kami. Yesus berarti disolawatin. Tapi kita nggak ada diajarin. Ya, tapi kan di Bible-nya ada. Kenapa nggak dijalanin? Revisi lagi nih. Buat ini harus. Hosana dengan solawat itu artinya sejajar, mirip. Azan ya? Azan maghrib. Break dulu ya. Break dulu. Nanti lanjutin lagi. A few moments later. Pertanyaan, kalau hari ini Kenny nggak bersyahadat, terus mau ngomong lagi atau mau ngobrol lagi sama ibu, itu adalah haknya dari Kenny. Enggak. Saya cuma ngasih tahu, kalau Kenny sudah melihat ada kebenaran di dalam Islam dan sudah mengakui dan menerima kebenaran tersebut, terus menunda syahadatnya, Takutnya. kalau misalnya umur pendek gimana? Rugi nggak? Rugi. Tapi katanya nggak apa-apa kata temanku dalam mencari ilmu. Memang nggak apa-apa, memang boleh, silakan. Tapi maksudnya kalau sekarang sudah tahu ada kebenaran dan sudah menerima, kenapa ditunda-tunda? Gitu maksudnya. Nggak apa-apa, mau ngomong dulu sama orang tuanya atau mau ngasih tahu orang tuanya, itu haknya Kenny, nggak apa-apa. Saya cuma ngingetin. Iya. Ya. Jangan nah. Amit-amit. Nah, biar jadi bisa datang lagi. Boleh. Kalau Silaturahim. boleh. Ya udah kalau gitu sama bini dulu aja ya. Ini saksinya 2. Ya. Sebenarnya orang bersyahadat itu enggak mutlak harus ada saksinya. Oh, enggak ya? Enggak. Kan aku baca di situ saksi 2 jadi yang Ada saksi. Di dalam salat juga udah bersyahadat kan sebenarnya. Iya, setiap sholat kan juga bersyahadat. Nah, tapi maksudnya setiap manusia, makhluk ciptaan Tuhan, kalau sudah mengakui bahwa dia dalam hati. beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, dia bersyahadat sendiri tanpa saksi pun dia udah sah jadi muslim. Kalau di hutan gimana? Misalnya nggak ada orang, masa mau cari monyet tuh buat saksi kan? Kalau di orang-orang yang kayak gitu yang belum terjamah gimana? Nah, kalau orang-orang yang belum terjamah, yang belum pernah mendengar Islam, ketika nanti di hari akhir mereka punya pengadilan khusus, dibedain pengadilannya. Katanya enggak masuk ke surga kan? Kayak kejam banget Tuhan masa gitu. Enggak. Itu ada pengadilan yang dibedakan. Kalau untuk orang-orang yang belum pernah mendengar Islam, dibedain Kalau pengadilannya. buat orang Kristen ada pintunya enggak? Pintu apa? Pintu surga. Nah, kalau udah dianggapnya syirik dan musyrik gimana ada pintunya? Takut kayak sama tahu Tuhan juga ada pintu. Tuhan ya. Gini, kan Allah SWT kan sebenarnya kan maha adil. Ya, Allah SWT sudah menyampaikan semua pesan di dalam Quran. Sudah jelas pesannya. Orang yang menyembah atau menyekutukan Allah SWT tempatnya di sini. Orang yang menyembah Allah SWT sebagai Robnya tempatnya di sini. Udah jelas kan itu di Quran. Kalau nggak ada penimbangan amal baik dan buruk, Ada, tetap ada. tapi buat yang Tetap ada. Tapi kalau orang yang matinya di mulutnya la ilaha illallah, itu udah jaminan surga. Ya mungkin kalau dia ada dosa-dosa yang dia mungkin belum sempat tobat, ya itu mungkin secelup 2 celup lah di neraka gitu. Tapi kalau orang yang beriman setiap hari sholat, setiap hari mengingat Allah, setiap hari tahu apa yang harus dilakukan, perintahnya, apa yang harus dijauhi, larangannya, harusnya kan orang itu bertobat. Kalau orang itu bertobat, ya insya Allah kan nggak ada urusan mesti ke neraka dulu gitu. sholat wajib ya. Sholat wajib. Yang Kalau membedakan orang kafir. bolong-bolong, Kalau bolong itu tinggal dikodok. Tahu nggak dikodok? Dikodok tuh dirapel. dijamak. Dikodok namanya kodok. Jamak itu beda. Kalau jamak itu digabungkan gitu. Ya, kalau kosor itu diperpendek namanya.
Tapi kalau di qadha itu artinya kalau sholat yang kita tinggalkan itu kita rapel, kita lakukan di waktu yang ketika kita ingat gitu. Misalnya kemarin kita lupa sholat asar, nah kita ingatnya baru sekarang, oh ya kemarin gua nggak sholat asar, hari ini kita lakukan. Begitu kita ingat kita lakukan. Sholat asarnya 2 kali. Ya sholat fardu untuk hari ini asar, misalnya kita ingatnya setelah isya gitu, ya udah lakukan ketika kita ingat gitu aja. Kalau inget terus nggak dilakuin, Nah itu yang udah dosa. maksudnya Udah ingat nggak dilakuin, ya kan itu udah lewat waktunya gitu. sekarang ingat, ya sudah lakukan gitu. Tinggal dilakukan aja. Gampang aja, Jadi Islam itu bukan yang mempersulit sebenarnya. jangan sedih. Di dalam Islam ada kewajiban yang harus dilakukan. Tetapi kalau ada halangan-halangan atau uzur namanya, ya itu tinggal dicari solusinya. Ada solusinya semua. Ketika orang safar misalnya, dikasih kemudahan oleh Allah SWT, sholatnya bisa dijamak, qosor lagi. Sudah bisa digabungkan, diperpendek lagi. Gitu. Tenang aja, jangan sedih. Jangan sedih. Oh sama ini katanya, Apa lagi? pembunuhan pertama tuh katanya karena good looking. Pembunuhan pertama. Kain dan Habel tuh karena katanya si Kain cemburu karena Habel nggak good looking. Kata siapa? Ini Baca di mana? tetangganya, Baca di mana? Kan karena dia dipasangin sama yang cewek cantik. yang saudaranya kan dipasangin sama kembarannya yang cantik, bangsa cantik, sedangkan yang Kain, dipasangin sama Kabil. jadi yang cantik sama yang jelek sama yang cantik, kata di situ. Yang jelas manusia bisa sampai melakukan dosa itu pasti karena ada godaan syaitan. Itu aja sebenarnya. Jadi yang membuat kita melakukan dosa itu ya karena ada godaan syaitan itu. Itu setan. Enggak, emang itu yang bisikan itu, Nah. tapi penyebabnya tuh iri karena dengki itu. Karena good looking. Dengki ya karena Karena good look. Karena kurban. Oke? Mau di sini nggak? Kalau menurut saya sayang kalau nggak sadat hari ini. Kalau hanya untuk menunjukkan ke mamanya tapi nggak bersahadat, Ya kayak belajar, aku belajar dulu. ya makanya sekarang dikasih kesempatan tanya apa yang mau ditanya. Jangan Jauh-jauh ke sini, nanti kalau mau datang lagi silakan datang, mau belajar apa lagi silakan. Tapi daripada ditunda, mending sadar dulu. Jadi gini, ada orang bilang kalau mau masuk Islam belajar dulu gitu. Ya, mungkin ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang setahun baru masuk Islam. Itu salah. Tapi nggak tahu umur. Iya, yang benar masuk Islam dulu baru belajar pelan-pelan. Dan di dalam Islam, yang namanya orang yang sudah masuk Islam itu punya yang namanya grace period. Grace period itu artinya amalan yang tidak diperhitungkan gitu. Ya. Benar. Jadi ada yang namanya grace period, ada amalan yang tidak dihisap gitulah. Ada yang mengatakan 40 hari. Oke. Nah, itulah waktunya belajar. Jadi misalnya contoh ya, misalnya. Amalan buruk. Hah? Amalan buruk. Kok amalan buruk? Artinya tidak melakukan amalan tapi tidak dihisap gitu lah. Contoh misalnya kayak Billy misalnya sudah masuk Islam, kan sudah terbebani dengan kewajiban sholat. Tapi karena dia baru masuk Islam, ada yang namanya waktu belajar gitu lah. Dan belajarnya cukup step by step. Ya, tidak perlu malam ini belajar besok jadi imam sholat, enggak perlu begitu ya. Bahkan kalau memang sudah waktunya sholat, ikut sholat cukup di masjid aja. Sholat di masjid menjadi makmum, kan belum tahu baca apa. Cukup dengan bacaan setiap gerakan dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah diterima sholatnya, insya Allah. Itu. Jadi bukan berarti gua Beban masih takut belum bisa ngapa-ngapain. Nah, ini yang saya kasih tahu. Ketika orang masuk Islam, bukan berarti dia sudah harus bisa melakukan semua amalan ibadah tuh harus dengan sempurna. Enggak, step by step. Beneran. Tenang aja, nanti kita bimbing, kita bina. Tenang, jangan sedih. Enggak ada yang harus dikhawatirin. Ya, di dalam Islam itu bukan orang yang baru masuk Islam sudah harus sholatnya yang hafal semua. Enggak begitu. Nanti ada bukunya nih, baca dulu. Oh, pinjam itu sejarah kisah Ronaldo. Pinjem. Tadi minta kitab yang merah, mau pinjem. Kalau baca-baca itu di Google banyak, ada di Google.
Nanti kalau perlu saya kirimin PDF-nya. Ini ada buku nih, nanti dibaca pelan-pelan. Iya, belajar sholat bagaimana, step by step. Kalau menunggu justru malah beresiko. Minggu depan datang lagi. Minggu depan. Insya Allah. Ya nggak apa-apa. Insya Allah ya. Ya, di dalam Islam nggak ada paksaan, tenang aja. Insya Allah. Oke. Yuk, kita sekarang siapin dulu buat Billy ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, alhamdulillah di depan saya ada saudara Billy ya. Boleh pinjam KTP-nya? Oh nggak? Kayaknya nggak bawa deh. Atau SIM atau apa gitu? SIM. KTP nggak bawa? Tapi ada foto. Di mobil. Oh di mobil. Oke. Billy Antonio Latumahina. Oh ini marganya Latumahina. Dari mana nih? Ambon. Oh Ambon. Kok nggak kelihatan kayak orang Ambon nih? Mungkin dominannya Jawanya. Oh Jawa. Papa yang dari Ambon siapa papanya? Enggak pure Ambon juga sih, Ambon Sunda. Papanya. Kalau mama? Jawa. Oh mama Jawa. Oh jadi belasaran Ambon sama Jawa gitu. Ya jadi namanya Billy Antonio Latumahina ya. Saudara Billy ini datang ke Geraha Mualaf Jakarta menyatakan keinginannya untuk masuk dalam agama Islam, betul ya? Baik, tadi kita sudah ngobrol kurang lebih berapa? Hampir 4 jam ya, 3 jam lebih. Saudara Billy menyatakan akhirnya untuk menerima kebenaran Islam dan ingin bersyahadat masuk Islam, gitu ya. Baik, nah kalau gitu sebelum kita bersyahadat ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, saudara Billy Antonio Latumahina ini menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan diri sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Kemudian saudara Billy ini kan masih punya orang tua. Kalau dengar ceritanya tadi kan orang tua pasti menentang ya. Nah, nanti saudara Billy bisa menyanggah atau menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji jika mampu, ya. Apakah saudara Billy berjanji untuk menjalankan syariat-syariat tersebut? Ya, berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu tidak ada yang menghalangi saudara Billy untuk bersyahadat ya. Kita berjabat tangan, ikuti 2 kalimat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, kemudian dilanjutkan dalam arti bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya pengen peluk dulu sebagai saudara iman yang baru ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya. Alhamdulillah. Silakan kalau mau kasih ucapan selamat. Minta berkat. Minta apa? Minta berkat. Nah, gini, ini ada buku tuntunan sholat, ya nanti tolong dibaca. Ini ada sejumlah uang sedikit, jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah zakat yang memang diperuntukkan bagi orang yang masuk Islam. Oke, ini juga ada buku Iqra. Nanti dicari waktunya ya untuk belajar Iqra. Ini ada juga, dapat sarung nih dari Al Safwa nih ya. Ini tolong diterima juga. Nah ini ada sajadah. Ini ada bacaan sholatnya nih, ya, yang tadi saya bilang. Nanti sambil baca buku itu, mempraktekkan dengan sajadah ini, bisa sambil baca ya di sini ya. Quran di mana ya, Rik? Hah? Sebentar, apa ini ya? Sebentar.
Iya itu ya. Ini udah ada nih. Nah ini juga ada Al-Quran ya, tolong diterima. Insya Allah ini nanti harus dibaca ya kalau sudah bisa Iqra. Nanti tentukan hari apa. Kita akan kirim guru privat ke rumah. Kalau nggak bisa di rumah, cari alternatif lain. Nanti nomor gurunya kita kasih ya. Saya foto dulu. Nanti juga dikomunikasikan sama Suci ya. Sertifikatnya mau dikirim kemana? Saya kembalikan. Nah, saya perlu kasih tahu gini. Di dalam Islam kita mempercayai bahwa setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya dia apa ya? Dia hanya bisa bergantung dan berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Ya, jadi fitrahnya adalah Muslim. Muslim adalah orang yang berislam. Islam itu artinya berserah diri. Ya, berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Islam artinya selain berserah diri juga damai, selamat, patuh, taat, tunduk ya kepada Sang Pencipta kita. Jadi ketika nanti bayi itu besar, dia mungkin dikafirkan oleh orang tuanya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika nanti bayi itu besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu bukan pindah agama, tapi sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya, gitu ya. Dan di dalam Islam juga perlu saya kasih tahu bahwa setiap orang yang bukan Islam, yang masuk ke dalam Islam, menerima Islam dan memeluk Islam, dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah dihapuskan, ya, insya Allah, dengan catatan menjalankan Islamnya dengan baik. Namun kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan juga dari akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah tidak dihapus, tapi tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, alhamdulillah, ini adalah kabar baik untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan saudara Billy menjadi Muslim yang menjalankan Islam dengan kafah, ya, dengan totalitas dan istiqomah, ya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita semua mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang menyaksikan keesaan Allah. Yang terakhir kita berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dihindarkan dari api neraka, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan konten kita pada hari ini dengan bersahadatnya saudara Billy bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi para penonton, ya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi selamat, ya. Alhamdulillah. Ini tasnya bisa dipakai. Karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke